Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan materi tentang analisis jabatan, seleksi, evaluasi, dan penempatan serta pengadaan tenaga kerja. Sebelum masuk ke isi materi, perkenalkan nama saya Bayu Ade Permana, dan di sini ada beberapa nama anggota lainnya, yaitu ada Adi Aprilianto, Alvina Dahliani, Cici Puan Maharani, dan Mega Ardiana, yang nanti masing-masing akan menyampaikan presentasinya. Oke, diawali dengan saya sendiri. Saya akan menjelaskan tentang analisa jabatan dan metodenya, serta pengertian seleksi tentang tenaga kerja dan metodenya. Apa itu analisa pekerjaan? Analisa jabatan. Pengertian analisa jabatan adalah kegiatan untuk menciptakan landasan atau pedoman bagi penerimaan dan penempatan karyawan. Dengan demikian, kegiatan perencanaan sumber daya manusia tidak terlepas dari analisis jabatan. Metode analisis jabatan. Pemilihan metode dalam analisis jabatan harus didasarkan pada tujuan-tujuan informasi, evaluasi pekerjaan, kenaikan bayaran, dan pengembangan dan sebagainya, dan pendekatan yang paling cocok untuk organisasi tertentu. Menurut Mondi tahun 2008, terdapat beberapa metode yang biasa digunakan dalam penentuan analisis jabatan, yaitu ada kuesioner, observasi, wawancara, catatan karyawan. Pengertian seleksi tenaga kerja. Seleksi tenaga kerja adalah serangkaian langkah kegiatan yang dilaksanakan untuk memutuskan apakah seseorang pelamar ditolak atau diterima dalam suatu organisasi atau instansi tertentu setelah menjalani serangkaian tes yang dilaksanakan. Metode seleksi tenaga kerja. Metode seleksi dalam proses rekrutmen tenaga kerja adalah hal umum dilakukan. Metode seleksi biasanya bertujuan untuk menyaring kandidat melalui tes atau asesmen yang sesuai dengan kebutuhan posisi atau kebutuhan perusahaan. Perkenalkan, nama saya Alvina Dahliani. Di sini saya akan menjelaskan tentang 10 metode tes dalam seleksi pekerjaan. Yang pertama, metode kemampuan. Yang kedua, integritas. Yang ketiga, tes kepribadian. Yang keempat, tes pengetahuan tentang pekerjaan. Yang kelima, referensi. Yang keenam, wawancara. Yang ketujuh, metode tes kemampuan berdasarkan situasi. Yang kedelapan, praktik kerja. Yang kesembilan, metode tes kesehatan atau kemampuan fisik lain. Yang kesepuluh, contoh hasil kerja. Contoh program pelatihan dan pengembangan karyawan. Yang pertama, program pelatihan SDM. Program umum dalam rangka cara mengembangkan SDM atau tenaga kerja. Yang kedua, program pendidikan. Lebih ditekankan dalam pendidikan khusus untuk karyawan itu sendiri. Yang ketiga, program magang. Program magang ini dapat dilakukan di luar kemampuan di dalam perusahaan. Yang keempat, job enrichment. Pelatihan karyawan di perusahaan ialah yang bisa dengan melakukan job enrichment. Yang keempat, pelatihan ulang. Memberikan keahlian yang dibutuhkan oleh karyawan untuk menghadapi tuntutan kerja yang berubah-ubah. Teman-teman ini mau menjelaskan apa itu program pengembangan karir. Program pengembangan karir merupakan upaya-upaya yang dilakukan perusahaan untuk memberikan kesempatan kepada karyawannya dalam meningkatkan performa kerja. Menurut Sanudin, tahun 2010, desain program pengembangan karir dibedakan dalam 3 phase, yaitu yang pertama phase pencernaan, yang kedua phase pengarahan, dan ketiga phase pengembangan. Selanjutnya, terdapat beberapa metode atau cara yang lumrah dipakai dalam program pengembangan karir, yaitu satu, pendidikan dan pelatihan, kedua, promosi, dan ketiga, mutasi. Selanjutnya, ada pentingnya program pengembangan karir untuk karyawan. Pengembangan karir sangat berguna bagi perusahaan agar roda perusahaan bisa berjalan dengan baik karena ada rotasi jabatan yang terjadi di dalamnya. Selain itu juga, dengan adanya program pengembangan karir, perusahaan bisa menaikkan angka rekrutmennya karyawan. Nama saya Adi Aprilianto, saya akan menjelaskan program pengembangan karir. Di sini ada beberapa keuntungan yang diperoleh karyawan dari program pengembangan karir ini. Ada 4. Yang pertama, lebih memahami passion. Yang kedua, jaminan kesejahteraan. Dan yang ketiga, menambah relasi kerja. Dan yang keempat, meningkatkan kepercayaan dirian.
Di sini ada evaluasi kerja. Evaluasi kerja merupakan penilaian yang dilakukan secara sistematis untuk mengetahui hasil pekerjaan karyawan dan kinerja organisasi. Selanjutnya, ada tujuan dari evaluasi kinerja sebagaimana dikemukakan oleh Sunyoto pada tahun 1999 yang dikutip oleh Mangkunegara pada tahun 2005. Ada 5 poin. Yang pertama, meningkatkan saling pengertian antara karyawan tentang persyaratan kinerja. Yang kedua, mencatat dan mengakui hasil kerja seorang karyawan sehingga mereka termotivasi untuk berbuat yang lebih baik atau sekurang-kurangnya berprestasi sama dengan prestasi yang terdahulu. Yang ketiga, memberikan peluang kepada karyawan untuk mendiskusi keinginan dan aspirasinya dan juga meningkatkan kepedulian terhadap karir atau pekerjaan yang diembannya sekarang. Dan yang keempat, mendefinisikan atau merumuskan kembali sasaran masa depan sehingga karyawan termotivasi untuk berprestasi sesuai dengan potensinya. Dan yang kelima, memeriksa rencana pelaksanaan dan pengembangan yang sesuai dengan kebutuhan pelatihan khususnya secara diklat dan kemudian menyetujui rencana itu jika tidak ada hal-hal yang perlu diubah. Saya Mega Diana dari kelompok 5. Lalu di sini saya akan menjelaskan untuk kesimpulannya. Analisa jabatan adalah kegiatan untuk menciptakan landasan atau pedoman bagi penerimaan dan penempatan karyawan. Secara sistematik, meliputi kegiatan-kegiatan mengumpulkan, mengevaluasi, dan mengorganisasikan pekerjaan atau jabatan. Lalu, seleksi tenaga kerja merupakan proses memilih dari para pelamar melalui tahap-tahap tes hingga diperoleh seorang pelamar yang memenuhi kriteria yang telah ditetapkan dan akan diterima. Terus, pelatihan karyawan adalah program umum dalam rangka cara mengembangkan sumber daya manusia tenaga kerja. Di sini ada evaluasi kinerja, bahwa evaluasi kinerja adalah penilaian mengetahui hasil pekerjaan karyawan dan kinerja organisasi. Sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf apabila banyak kekurangannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.